Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Santo Paulus kepada umat di Tesalonika memberikan nasihat agar kami belajar saling mengasihi yang bersumber dari cara Engkau sendiri mengasihi kami, mengasihi umat manusia yang tanpa diskriminasi dalam kasih persaudaraan, yang hidup dalam kerukunan, perdamaian, dan bersama-sama mewujudkan peradaban kasih dalam keadilan dan juga dalam sikap ramah dan peduli pada lingkungan hidup. Itulah yang disebut peradaban kasih ekologis yang menjadi komitmen kami untuk kami wujudkan dalam hidup kami sehari-hari sebagai tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami, merawat bumi rumah bersama. Berkatilah kami semua ya Bapa, agar kami mampu mewujudkannya. Demi Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu."
Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan. Maka tuannya menjawab, Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, saat membaca Injil pada hari ini, secara pribadi saya sangat terkesan akan kata-kata para hamba yang diberi anugerah 5 talenta dan 2 talenta, dan mereka dengan bangga, dengan kepala tegak tapi bukan sombong, melainkan dengan penuh syukur dan rasa tanggung jawab, mempersembahkan yang terbaik bagi tuannya. Kepercayaan yang diberikan kepada mereka dipertanggungjawabkan dengan bahagia dan kemudian membawa buah yang berlipat-lipat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu aspek pertama yang saya rasakan bergema di dalam hati saya saat membaca Injil tadi. Yang kedua, dan ini tidak kalah penting, bahkan merupakan yang terpenting, adalah respons dari Sang Tuan kepada 2 hamba pertama yang berhasil mempertanggungjawabkan 5 talenta dan 2 talenta. Sang Tuan mengatakan, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara yang kecil, engkau akan kuberi tanggung jawab atas perkara yang besar. Dan ada kalimat penting, masuklah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, antara sukacita, keberhasilan, tanggung jawab yang ditunjukkan oleh 2 hamba pertama yang diberi 5 talenta maupun 2 talenta, membuat mereka dimasukkan ke dalam kebahagiaan Sang Tuan. Sang Tuan bahagia melihat keberhasilan hamba-hamba yang mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Mereka disebut sebagai hamba yang baik dan setia dalam perkara-perkara kecil. Dan mereka boleh bersukacita, berbahagia bersama Sang Tuan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, respons itu berbeda dengan respons yang diberikan kepada orang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang diberi 1 talenta. 1 talenta sebetulnya bisa dilipat gandakan kalau hamba itu mau bekerja keras
dan mempersembahkan yang terbaik bagi sang tuan. Namun hamba yang terakhir justru menghina dan menghujat tuannya sebagai orang yang kejam, sebagai dalih untuk kemudian tidak berbuat apa-apa, hanya memendam harta itu, hanya memendam talenta itu di dalam tanah, lalu tidak berbuat apa-apa. Respon sang tuan mengatakan, "Kamu hamba yang malas, yang tidak mau bekerja." Dan akhirnya apa? Talenta yang ada padanya diambil dan diberikan kepada yang sudah mempunyai talenta berlipat-lipat. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita sejak tanggal 1 September bersama dengan Gereja Universal yang diserukan oleh Paus Fransiskus dan bersama Dikasteri untuk Keutuhan Ciptaan dan Lingkungan Hidup menghayati yang disebut Season of Creation. Kita diajak untuk masuk pada musim penciptaan mulai tanggal 1 September sampai tanggal 4 Oktober nanti untuk peduli dan ramah pada lingkungan ini. Itu salah satu tanggung jawab yang saat ini sedang dipantau dalam tingkat global. Bumi rumah bersama kita sedang mengalami yang disebut krisis ekologi, dan kita semua dipanggil untuk merespons secara bertanggung jawab atas krisis yang terjadi itu, melakukan sekecil apapun tindakan baik dan kesetiaan kita kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi yang telah mempercayakan bumi dan seisinya kepada manusia untuk dijaga, dirawat, dikembangkan, bukan atas nama kepentingan ekonomi sesaat yang merusak lingkungan hidup, tetapi untuk kesejahteraan bersama dalam semangat kelestarian lingkungan dan keutuhan ciptaan. Maka kita diajak untuk berdoa dan berkarya selama musim penciptaan ini, mewujudkan keadilan dan perdamaian yang mengalir laksana sungai yang mengalir dari kasih Allah sendiri, dan kemudian memberikan kesegaran, kesembuhan, kehidupan, kesejahteraan, bukan kerusakan, bukan kehancuran, apalagi membawa malapetaka di dalam kehidupan ini. Kita dipanggil untuk setia dalam perkara yang kecil, agar kesetiaan kita itu juga menjadi bagian dari sejarah keselamatan yang mendatangkan kebahagiaan Tuhan bagi kita. Dan pada akhirnya kita pun ikut berbahagia bersama Tuhan, Allah kita, Sang Pencipta langit dan bumi, Bapa semua orang yang mengasihi kita dalam Yesus Kristus Putranya yang menebus dunia dan seisinya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari melalui renungan harian ini kita juga saling mendoakan agar kita meneguhkan semangat persaudaraan kita dalam mewujudkan peradaban kasih ekologis, persaudaraan dengan semua orang yang ramah dan peduli pada keadilan, kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan keutuhan ciptaan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya.
Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam